Baik Bapak-Bapak, teman-teman semua, sebelum kita memulaikan sermon kita pada malam hari ini, untuk itu saya mau ngajak kita untuk menyanyikan Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu bimbang dan hilang jalanku, tetaplah di sisiku. dan takkan ku takut, asal kau di dekatku. Aku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, saya ajak kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau selalu setia di dalam kehidupan kami. Teristimewa ya Tuhan, Engkau mengumpulkan kami bersama seluruh majelis untuk dapat melaksanakan Zoom pada malam hari ini. Berkati ya Tuhan jaringan yang kami pakai, berkati alat-alat yang kami pakai, agar Zoom ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Begitu juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman, kuasailah ya Tuhan hamba-Mu dengan Roh Kudus, agar hamba dapat menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, seluruh kehidupan kami mau serahkan dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, teman-teman sekalian, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terdapat pada Matius 14 ayat 13 sampai dengan yang ke-21. Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang. Ketika Yesus mendengar apa yang terjadi pada Yohanes Pembaptis, ia lalu naik ke perahu ke tempat yang sepi. Tetapi ketika orang-orang mendengar bahwa Yesus telah pergi, mereka meninggalkan tempat mereka dan mengikutinya melalui jalan darat. Ketika Yesus turun dari perahu, ia melihat orang-orang itu dan hatinya tersentuh oleh belas kasihan. Lalu ia menyembuhkan orang-orang sakit di antara mereka. Karena hari mulai malam, murid-murid mendekati Yesus dan berkata, "Tidak ada orang yang tinggal di tempat ini dan hari sudah menjelang malam. Suruhlah mereka pergi untuk membeli makannya sendiri ke desa-desa." Yesus berkata, "Mereka tidak perlu pergi, kamulah yang harus memberi mereka makan." Jawab murid-muridnya, "Tetapi kami hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bawalah roti dan ikan itu kepadaku." Kemudian Yesus menyuruh orang-orang itu untuk duduk di rumput
ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, lalu menengadah ke langit dan mengucap syukur kepada Allah. Kemudian ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Setelah mereka selesai makan, para pengikut mengisi 12 keranjang yang penuh dengan sisa-sisa makanan yang belum dimakan. Kira-kira ada 5.000 orang laki-laki yang ikut makan. Jumlah itu belum termasuk perempuan-perempuan dan anak-anak yang ikut makan. Baik, teman-teman, dalam pembacaan kita tadi dalam Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Jadi sebenarnya ada tiga contoh yang Tuhan berikan kepada kita. Satu, mengenai sungguh-sungguh melayani. Kedua, peduli dengan sesama. Dan yang ketiga adalah tentang mujizat. Dalam ayat 14 ayat 13 sampai 21, Yesus tidak mau, pada ayat yang 14 ayat 13, Yesus tidak mau diganggu karena kabar Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes. Jadi karena orang-orang melihat Yesus pergi, mereka mengikuti Yesus dengan berjalan kaki. Jadi bila kita bayangkan bagaimana jauhnya perjalanan mereka demi untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, sehingga tersentuhlah hati Tuhan Yesus merasakan betul-betul apa yang dialami oleh orang-orang yang mengikut dia pada saat itu. Yesus menolong mereka dengan menunjukkan belas kasih-Nya. Ada yang sakit, Tuhan Yesus betul-betul merasakan sakit sehingga ia menyembuhkan orang-orang sakit tersebut. Ada yang sedih, Tuhan Yesus juga merasakan kesedihan yang mereka alami. Jadi disinilah Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita tentang pelayanan sepenuh hati. Pelayanan sepenuh hati. Walaupun sedang dalam berduka, tetapi karena ikut merasakan apa yang ada di dalam diri orang-orang lain, kasih Tuhan mengalahkan duka yang sedang dialaminya saat itu. Pertanyaan kepada diri saya dan teman-teman, apakah kita sudah memberikan sepenuh hati untuk melayani? Contoh, terkadang dalam pelayanan kita hujan saja. Sebenarnya pelayanan itu kita tahu pelayanan itu dibebankan kepada kita, tetapi contoh ada beberapa contoh hujan pun akan menjadi alasan kita untuk tidak datang dalam pelayanan tersebut. Baik itu sakit, ya sakit juga kan kadang kita kan ya kalau memang betul-betul sakit ya memang kita tidak bisa. Tapi contoh-contoh yang kecil atau ada mungkin berhalangan dengan urusan-urusan yang lain, ya kita bisa memilah-milah mana yang harus kita utamakan lebih dahulu, apakah pelayanan atau kebutuhan diri kita sendiri. Yang kedua, tentang kepedulian. Tentang kepedulian kepada sesama. Tuhan Yesus sangat peduli dengan kebutuhan kita. Mengapa? Dalam ayat 15 sudah dikatakan, dalam ayat 15 coba kita baca sama-sama. Matius 14
Karena hari mulai malam, murid-murid mendekati Yesus dan berkata, "Tidak ada orang yang tinggal di tempat ini dan hari sudah menjelang malam. Suruhlah mereka pergi untuk membeli makannya sendiri ke desa-desa." Jadi di sini kita diajarkan tentang kepedulian. Di sini ayat yang ke-15 bahwa Tuhan Yesus sangat peduli dengan kebutuhan kita, juga kehidupan kita. Contohnya, murid-murid Tuhan Yesus saja sudah menyuruh orang-orang yang datang kepada Tuhan untuk membubarkan diri supaya mereka mencari makan mereka masing-masing. Tapi karena kepedulian Tuhan kepada umatnya, Tuhan tetap mau bersama-sama walaupun apapun yang akan terjadi. Yang ketiga adalah tentang mujizat. Tuhan Yesus meminta makanan yang ada saat itu untuk dipersembahkan, bukan sisa, untuk diberkati, dan kemudian Tuhan Yesus menengadah ke langit, mendoakan makanan itu sehingga kemudian dibagilah kepada 5.000 orang saat itu, dan sisa yang ada adalah 12 bakul. Pertanyaannya, apakah mujizat bisa terjadi saat ini? Saya rasa jawabannya, mujizat dapat terjadi apabila kita betul-betul beriman dan tidak bimbang, serta mengikuti apa yang menjadi kehendaknya, dan berani berkorban mempersembahkan apa yang kita miliki, baik waktu, tenaga, maupun harta kita. Jadi jangan menunggu mujizat, tetapi jadikanlah diri kita sebagai mujizat itu sendiri. Amin. Tuhan, ku bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai kapas bumi. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua berikan padamu. Kuduskan hingga selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, untuk kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua berikan padamu. Kuduskan hingga selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu.
hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Baik, teman-teman, sebelum mengakhiri Zoom kita pada malam hari ini, saya ajak kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat melaksanakan Zoom ini dengan baik ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau memberkati persiapan kami pada tanggal 23 Oktober nanti, ibadah minggu. Biarlah Engkau memberkati Tuhan segala peralatan maupun peralatan yang akan kami pakai. Engkau memberkati pendeta yang akan melayani, Engkau memberkati juga kami majelis yang akan bertugas pada hari Minggu besok Bapa. Bapa, biarlah Engkau selalu menyertai kami. Begitu juga ya Tuhan, kami mau mendoakan teman-teman kami yang belum sempat hadir pada Zoom malam hari ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau menggerakkan hati mereka untuk dapat bergabung, melaksanakan Zoom pada hari-hari selanjutnya ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mendoakan juga persekutuan kami, baik yang di Tangerang maupun yang di Cibubur. Tuhan berkati persekutuan kami ya Bapa, biar boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa, kami akan berpisah dari Zoom ini ya Bapa. Biarlah Engkau menyertai kami pada malam hari ini. Kami masing-masing Engkau berkati ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mohon biarlah Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.